Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silakan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya. Supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi. Langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut ke chapter 157, sob. Gak usah cacit-cot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Setelah terjadi perdamaian antara Dewa Surga dan Asura, kini Yutao terus sibuk menuliskan sejarah baru ini agar bisa dibaca dan diceritakan untuk para dewa generasi mendatang. Dalam perdamaian ini, Dewa Rulai adalah orang yang memiliki jasa paling besar. Kini Dewa Rulai terlihat mengajak para prajurit surga untuk menyusun formasi. Hal ini dilakukan karena sebentar lagi pasukan 3 Raja Asura akan segera tiba di istana surga. Dan Dewa Rulai menyuruh mereka untuk bersiap. Dewa Rulai mengatakan pada para prajurit bahwa tugas kita kali ini hanyalah bertahan dan cobalah menahan sebanyak mungkin. Kalian jangan sampai salah serang karena beberapa Asyura sekarang adalah teman kita. Dewa Rulai juga mengatakan pada prajurit untuk memfasilitasi pasukan Raja Gila karena sekarang mereka sedang berkeliling surga. Pasukan pun berkata, "Siap." Yuto pun terlihat masih saja menulis kejadian ini di buku catatan sejarah surga miliknya. Dan Jenderal Barat tiba-tiba berteriak, "Brengsek!" Sebenarnya apa yang telah terjadi? Jenderal Barat yang baru kembali dari pertahanan depan melawan pasukan Raja Karakanta tidak tahu kalau sebenarnya surga telah berdamai dengan Asura, pimpinan Raja Rahu. Jenderal ini datang langsung marah dan kayak ibu-ibu ngelabrak pelakor raja ya sob. Jenderal Barat menanyakan, apa saja yang kau lakukan saat kau pergi? Kenapa sekarang para Asura ada di surga dan berjalan-jalan dengan bebas? Rulai pun menjawab dengan santai. Oh, Jenderal Barat, Anda sudah kembali. Kebetulan sekali sekarang Anda dapat membantu pertahanan kami. Jenderal Barat pun marah. Inikah hal yang baik yang sudah kau lakukan, Rulai? Kamu sekarang berdiri di sisi Asura. Dewa Rulai pun dengan santai menjawabnya, sepertinya memang begitu. Semuanya berjalan lancar kok. Jenderal Barat yang emosi kini menarik baju Dewa Rulai dan jenderal ini masih menganggap Asura adalah musuh dan berkompromi dengan mereka sama saja dengan mengkhianati surga. Buat yang belum tahu, Jenderal Barat ini adalah orang yang gengsinya paling gede sob. Dia tak mau mengalah dan tak terima jika dikalahkan. Intinya egois lah. Dengan sabar Dewa Rulai menjelaskan pada Jenderal Barat bahwa orang-orang Raja Gila berada di surga. Hal itu tak luput dari komitmen penuh sang kaisar. Tak perlu memikirkan sebuah aturan karena ini untuk sebuah kedamaian. Tak perlu juga merasa kita telah dipermalukan dan tak usah bangga dengan diri sendiri. Sekarang kita telah bersekutu dengan aliansi Raja Gila. Tugas kita bertahan dan tugas mereka menyerang. Karena kali ini kita akan berperang dengan 3 Raja Asura, semua demi kedamaian dunia. Jenderal Barat yang songong pun masih saja marah-marah dengan Dewa Rulai dan Dewa Rulai pun menanggapinya dengan santai dan menyuruhnya bersemedi lain kali agar emosinya bisa dikendalikan. Dewa Rulai pun tak mau banyak debat dan pergi meninggalkan Jenderal Barat. Bila berkenan, Jenderal Barat disuruh mengikuti Dewa Rulai dan membahas berapa banyak kerugian dari peperangan. Yuto pun menuliskan dalam bukunya bahwa ribuan kebencian memang tak dapat diredam secara bersamaan dan bersekutu dengan Asura membuat banyak dewa merasa moralnya telah jatuh. Dewa Rulai pun datang menemui Dewa Sasi dan menanyakan gimana kabarnya. Dewa Sasin pun berkata, dirinya baik-baik saja karena tidak terlalu banyak terlibat dalam pertempuran dan dianggap tidak berguna oleh para jenderal. Selain itu, semuanya baik-baik saja. Dewa Rulai mengatakan kali ini perangnya akan berbeda. Kita tarik mundur pasukan. Dewa Sasin bilang, temui saja sang kaisar dan bicarakan tentang apa saja strategi yang dia miliki. Sekarang Yuto mulai bicara. Apakah menarik mundur pasukan itu akan baik-baik saja?
Karena sekarang 3 dewa Asura akan memasuki surga. Dan aku merasa takut sekali hingga tulisanku di buku sejarah ini berantakan. Dewa Rulai pun menyuruh Yutau untuk menulis di bukunya bahwa kita para dewa mempercayakan perang ini pada sekutu kita. Karena saat Dewa Rulai bernegosiasi dengan Raja Gila, sang raja meragukan ide dan strategi konyolnya, tapi akhirnya berjalan dengan lancar dan sekarang giliran kita harus percaya dengan strategi Raja Gila menghadapi 3 raja Asura. Kita jangan terlalu ikut campur dalam peperangan, karena dia tak akan suka. Percayalah padaku, karena aku memahami Asura, kata Dewa Rulai. Dewa Rulai pun menganggap bahwa kita harus berdedikasi mutlak untuk berjuang, karena untuk mendapatkan sekutu yang kuat, maka juga harus menghormati cara-cara mereka. Dewa Sasin pun hanya terdiam dengan penjelasan Dewa Rulai. Dan kini pasukan gagak Raja Karakanta menyerbu istana surga. Pasukan gagak pun telah sampai dan siap melakukan pembantaian. Dan ini adalah awal dari peperangan yang sesungguhnya. Begitu juga dengan pasukan Raja Vimalacitra, mereka memanjat dinding surga dan telah sampai. Raja Vimalacitra pun berkata, "Sampai di tempat ini, kebencian di hatiku mulai membara. Para pejuang Asura, mari ubah tempat ini menjadi neraka, bakar dan musnahkan mereka semua," kata Raja Vimalacitra. Raja Bandi pun juga telah menginjakkan kakinya di surga dan dengan tubuh raksasanya dia menginjak-injak bangunan surga hingga hancur. Raja Bandi pun berkata, "Kenapa tempat ini sepi sekali? Hai dewa, datanglah kemari dan temui raja ini. Apa kalian semua bersembunyi hanya untuk menunggu kehancuran?" Tiba-tiba ada seorang yang berkata, "Raja Asura yang sombong, lihatlah aku." Orang itu ternyata adalah para tetua dewa. Mereka menyebut Raja Asura ini najis menginjakkan kakinya di tanah surga. Para tetua ini tak suka dengan kesombongan yang datang ke surga. Mereka lalu mengangkat tongkatnya dan dari tongkat itu mengeluarkan seberkas cahaya yang langsung mengarah ke langit dan seperti membentuk sebuah ledakan. Dari ledakan itu kini membentuk sebuah tembok raksasa yang mengelilingi istana surga dan para prajurit segera berlari menuju tembok itu. Dari tembok itu para prajurit bersiap dengan anak panah dan melepaskan jutaan anak panah yang menghujani pasukan Asura penunggang gagak. Pasukan Raja Karakanta kini menghindari serangan panah dan bertahan sementara. Raja Karakanta malah dengan santainya berdiri di atas atap dan bicara, "Ini adalah perjuangan terakhir para dewa. Apakah kalian telah kehilangan semangat juang?" Raja Karakanta pun terkena anak panah di dadanya dan dia pun mengatakan, "Tembok dan hujan panah ini hanya memperlambat sementara saja. Kita harus terus maju." Para pejuang Asura di bawah Raja Vimalacitra menahan hujan panah yang membuat semangat mereka sama sekali tidak padam. Raja Vimalacitra terus menyemangati pasukannya karena setelah hujan panah ini reda dan mereka bisa menghancurkan dinding pertahanan dewa, maka mereka akan melihat perjuangan dewa yang sesungguhnya. Anak panah yang begitu banyak malah membuat Raja Bandi tertawa. Dia pun malah berlarian dan meratakan bangunan surga lalu menghantam tembok pelindung sekuat mungkin hingga membuatnya retak. Hal ini membuat para tetua khawatir karena sebentar lagi tembok yang mereka ciptakan akan segera hancur. Terdengarlah suara keras, bum, bam, bum, bam, 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 dari usaha penghancuran tembok pertahanan dewa yang dilakukan oleh Raja Bandi. Raja Bandi merasa tembok ini tak berguna baginya dan dia pun melakukan dobrakan untuk terakhir kalinya dan blar. Tembok pertahanan pun jebol sob. Setelah tembok pertahanan hancur, kini Raja Bandi mendapat sebuah kejutan dahsyat. Dia pun merasakan aura membunuh yang sangat besar bagaikan bisa menelan langit. Tiba-tiba saja, jedar, Raja Bandi terlempar dari tempatnya. Hal ini membuat prajuritnya terkejut dengan apa yang telah terjadi. Raja Bandi yang terlempar kini berusaha menahan tubuhnya agar tidak terjatuh. Lalu dia pun berteriak, "Rahu! Apa yang kau lakukan?" Ternyata yang barusan mementalkan Raja Bandi adalah si Raja Gila. Kini Raja Gila Rahu dari atas naganya dia menantang Raja Bandi untuk bertarung dengannya
atas nama seorang raja. Raja Gila Rahu mengatakan sebagai Raja Asura, harusnya kamu selalu siap dengan segala serangan yang akan datang, bukan malah terkejut. Raja Bandi pun berteriak, "Hei, ini adalah istana surga dan mereka musuh kita bersama." Rahu pun menimpali, "Musuh bersama hanya menurutmu saja, itu berbeda denganku. Dan tak satu pun dari kalian melakukan perubahan pada Asura." Raja Rahu pun melompat dari naganya dan bersiap menebaskan pedangnya sambil berkata, "Hei Raja Bandi, di sini juga ada raja lainnya, yaitu Karakanta dan Vimala Citra. Aku akan membunuh kalian semua. Dan yang jadi korban pertamaku adalah dirimu." Raja Rahu pun mulai menebaskan pedang iblisnya. Dan kita mundur sedikit ya sob. Di sebuah hutan ada yang bertanya pada Raja Rahu, "Apakah dirimu akan melawan 3 raja lainnya? Dan kau tak memperbolehkan dewa ikut campur?" Ternyata yang bertanya itu adalah Dewa Rulai. Dewa Rulai menganggap ini sangat beresiko karena 3 raja Asura lainnya bukan orang yang lemah. Dewa Rulai menawarkan bantuan agar peluang menang semakin besar. Raja Rahu pun berkata, "Tidak perlu." Dewa Rulai bertanya, "Kenapa?" Raja Rahu menjawabnya, "Karena ini adalah pertarungan para raja. Aku akan melawan mereka satu persatu dan tugasmu adalah mengawasi dan menahan 2 raja lainnya saat aku bertarung." Dewa Rulai pun terdiam dan Yuto pun bertanya, "Gimana dengan nasib para dewa?" Raja Gila menjawabnya, "Kalian para dewa akan baik-baik saja. Aku menjamin hal itu." Dan Raja Gila berpesan pada Dewa Rulai, jika dirinya bisa menang melawan 3 raja Asura, maka perjanjian damai ini akan lancar. Tapi jika dirinya kalah, sang raja menyuruh Dewa Rulai untuk membahas strateginya dengan para pejuang Asura di bawah pimpinannya. Dewa Rulai pun bertanya pada Raja Rahu, "Apa kamu yakin?" Raja pun menjawabnya, "Aku tak yakin, tapi aku akan membuktikan ini di pertarungan." Yuto pun khawatir jika raja kalah, maka semua usaha yang dilakukan selama ini akan sia-sia saja. Dan Dewa Rulai menyuruh Yuto untuk memberikan kepercayaan pada Raja Gila. Dewa Rulai yang paham dengan Asura mengatakan bahwa pertempuran raja hanya bisa dilakukan dengan raja lainnya. Dan tak ada satupun orang yang boleh ikut campur. Dan sampai saat ini, dia akan melakukan semua sesuai keinginannya, kata Dewa Rulai. Yuto pun tahu bahwa Raja Gila sangat hebat dan memiliki kualitas emas. Tapi dia juga raja termuda dan lawannya sudah sangat berpengalaman. Apa Raja Gila ini benar-benar mampu mengalahkan raja lainnya, kata Yuto. Dewa Rulai pun juga tahu akan hal ini, karena jika dipikir dengan logika memang akan sulit. Namun Dewa Rulai merasa yakin-yakin saja jika yang melakukan itu adalah Raja Rahu. Sang raja pun mengeluarkan teriakan semangat juang Asuranya. Dia pun menebaskan pedangnya pada Raja Bandi sambil berteriak, "Semua tak ada yang mustahil bagiku." Tebasan itu membuat Raja Bandi terluka dan mengeluarkan darah cukup banyak dari tubuhnya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya pada Raja Bandi dan Dewa Asura lainnya? Tunggu saja di next video. Koprol sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.